Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang Office Automation. Dengan anggota kelompok yaitu Eben Jaya Sitinja dengan NIM 013, Rahman Dwi Irvanto dengan NIM 131, Erina Damayanti dengan NIM 039, Desta Marensi dengan NIM 044, Fitria Dwi Kumalasari dengan NIM 068, dan Ayul Nur Farikoini dengan NIM 092. Untuk pengertian Office Automation atau otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Asal mula otomatisasi kantor dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 1960-an ketika IBM menciptakan istilah word processing untuk mengungkapkan konsep bahwa kegiatan kantor berpusat pada pengolahan kata-kata. Otomatisasi kantor atau Office Automation System atau disingkat OAS memiliki 3 tujuan yang harus diraih, yaitu 1. Pengembangan dan penerapan, 2. Memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, 3. Meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan. Office Automation meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Salah satu keunggulan Office Automation yaitu adanya fakta bahwa ia memberikan sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Salah satu kekurangan Office Automation yaitu teknologi OA cukup sulit dimengerti sehingga dibutuhkan pelatihan agar dapat memanfaatkan peralatan yang ada. Otomasi kantor atau Office Automation System atau OAS memiliki 3 tujuan yang harus diraih, yaitu 1. Pengembangan dan penerapan, 2. Memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, 3. Meningkatkan produktivitas pekerja dan aktivitas pekerja. Office Automation meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Salah satu keunggulan Office Automation yaitu adanya fakta bahwa ia memberikan sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Salah satu kekurangan Office Automation yaitu teknologi OA cukup sulit dimengerti sehingga dibutuhkan pelatihan agar dapat memanfaatkan peralatan yang ada. Selanjutnya terdapat beberapa fasilitas dari Office Automation System yang sering digunakan dalam kantor menurut Sutari tahun 2005. Yang pertama adalah dokumen manajemen. Dokumen manajemen digunakan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan dan juga pengambilan dokumen. Yang kedua adalah electronic mail, yaitu surat yang dikirim melalui jaringan komputer dan setiap pemakainya harus mempunyai akun. Dengan email ini, kita dapat menulis surat ataupun memo, lalu menitipkan surat tersebut kepada jaringan. Maka secara otomatis, jaringan akan memberitahukan bahwa beliau akan menerima surat ataupun memo. Yang ketiga adalah Fax Information Service, yaitu mempunyai fungsi kerja yang mirip dengan Voice Information Service, akan tetapi yang dikirim adalah informasi dalam bentuk kertas yang dikirim dari jarak jauh. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari aplikasi Office Automation, yaitu yang pertama ada pengolah kata, yang kedua ada email, yang ketiga ada fax, dan yang keempat ada penanggalan elektronik. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan Office Automation. Tahapan-tahapan Office Automation terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah tradisional, yang kedua adalah transisional, dan yang terakhir adalah transformasional. Yang pertama adalah tahapan tradisional. Tahapan tradisional yang mana penggunaan teknologi utamanya ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas, terfokus pada penggunaan word processing. Yang kedua adalah tahapan transisional, yang mana ditandai dengan mulainya digunakan proses data secara elektronik serta dibangunnya aplikasi untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan komunikasi yang berbasis komputer. Yang ketiga adalah transformasional,
yaitu fase integrasi informasi dan pematangan konsep informasi resource management atau IRM yang merupakan konvergensi telekomunikasi dan informasi atau ICT. Selanjutnya ada komponen dasar Office Automation. Yang pertama yaitu sistem perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware sebagai subsistem dari sistem komputer juga mempunyai komponen, yaitu komponen alat masukan atau input device, kemudian komponen alat pemroses atau processing device, dan juga komponen alat keluaran atau auto device, serta komponen alat keluar atau sponge. Yang kedua, sistem perangkat lunak atau software. Perangkat keras atau hardware tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa adanya perangkat lunak atau software. Hal ini perlu didukung oleh suatu perangkat teknologi yang canggih dari perangkat keras atau hardware yang berfungsi bila instruksi-instruksi tertentu telah diberikan kepadanya. Yang ketiga adalah database. Dalam database modern mulai dipakai konsep sistem. Data menyatakan bahwa sistem database pada dasarnya merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan. Yang keempat adalah prosedur. Dalam bidang manajemen, prosedur dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah, pentahapan, dan juga urutan-urutan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan secara efisien dan juga efektif. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar selalu dapat dilakukan dengan seragam. Sehingga pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas dan juga apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi-fungsi tertentu. Dengan adanya prosedur yang memadai akan dapat dilakukan dengan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan. Yang kelima ada personalia pengoperasian atau brainware. Otomatisasi dimulai di pabrik dan menyebar ke kantor dalam bentuk otomatisasi kantor yang awalnya dimaksudkan untuk membantu pekerja sekretaris dan juga administrasi. Tetapi sistem otomatisasi kantor atau SOK memiliki kemampuan untuk memudahkan komunikasi formal dan informal dengan orang-orang di dalam dan juga di luar perusahaan. Untuk menarik para manajer dan profesional sebagai pemakainya. Next, pengguna Office Automation. Office Automation digunakan oleh semua anggota yang bekerja di dalam kantor. Pada dasarnya ada 4 kategori pemakai Office Automation. Yang pertama manajer, kedua profesional, ketiga sekretaris, keempat clerical employee. Nah, berikut adalah tabel model OA-nya. Sekian presentase dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.